Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini saya akan bahas mengenai saham roket episode yang kedua. Jadi di episode pertama itu kita bahas mengenai HRTA. Kita bahas mengenai HRTA ya. Kita bahas mengenai HRTA, saham Asabri yang berfundamental baik. Nah, waktu itu kita buat video tanggal 27 November. Kita lihat HRTA. 27 November kita buat video sekitar di sini. Oke, 27 November rilis video Hammer, langsung dibanting terus tiba-tiba diangkat lagi. Nah, terus gimana Pak Frans, masih hold nggak? Karena dulu saya bilang saya beli saham ini di average 224 kalau saya nggak salah. 224. Saya udah nggak hold. Saya akhirnya jual kisaran sini. Kisaran 248 sampai 244 sampai 248. Nah, pertanyaannya adalah Pak Frans kenapa baru jual? Kenapa nggak jual waktu di sini atau waktu di sini? Karena waktu itu saya cukup percaya sama saham HRTA bahwa akan naik cukup tinggi lah. Tapi ternyata lama banget dan sudah melebihi maksimum holding period saya. Nah, jadi ini pelajaran juga buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya yang namanya maksimum holding period. Artinya saham ini ngendep di portofolio kita harus berapa lama nih maksimal. Kalau udah 2 bulan 3 bulan gak gerak-gerak, ya ngapain disimpan terus, lebih baik puterin ke saham lain dibanding jadi uang yang tidak bergerak dan tidak produktif. Seperti itu. Apakah nyesel? Ya nyesel. Kalau tahu turun mungkin saya akan jual di sini. Masalahnya saya nggak tahu. Ya kan? Masalahnya saya nggak tahu. Makanya akhirnya saya jual sekitaran sini. Seperti itu. Nah, itu untuk HRTA. Nah, sekarang di video saham roket yang baru ini saya akan bahas beberapa saham, yaitu 3 saham. Nah, sebelum itu seperti biasa, ini disclaimer-nya, silakan Bapak Ibu baca dulu seperti biasa. Oke, silakan, ya intinya sudah dikasih disclaimer. Dan di tiga saham roket ini, saya tidak akan, bukan saya tidak akan, tapi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama bahwa saham yang akan saya share nanti itu saham lapis 3. Di mana pergerakannya cukup volatile, bisa dibilang akan sangat volatile. Jadi kalau Bapak Ibu stock universe-nya bukan saham-saham lapis 3, nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan beli karena Pak Frans bahas, nggak usah ikut-ikutan beli karena si A beli, si B beli, si C beli, nggak usah. Kalau mau beli buat seru-seruan aja ya boleh, silakan 1 lot, 2 lot, 3 lot. Seperti itu. Nah, yang kedua, apakah Pak Frans beli? Jawabannya tidak. Jadi saya tidak punya ketiga saham yang nanti saya akan share. Jadi saya pastikan 100% tidak akan ada conflict of interest. Kenapa? Karena saya tidak punya sahamnya. Kenapa nggak beli Pak? Katanya dibilang bagus, katanya dibilang potensi roket. Yang pertama, saya nggak suka saham saya dibeli orang rame-rame. Jadi saya udah punya saham sendiri yang saya simpen, yang lapis 3, lapis 2 juga sama. Tapi tidak ramai dibahas orang-orang. Kenapa? Kalau ramai dibahas ya pergerakannya takutnya nggak sesuai analisa lah, nggak sesuai prediksi. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak beli lagi? Karena udah nggak ada uang, Om. Kalau masih ada uang mungkin beli. Cuma saya udah nggak ada uang. Uangnya sudah saya taruh semua di beberapa saham yang memang saya tipe swing trading, jadi ya saya biasanya holding periodnya hampir 1 bulan, jadi no problem. Jadi saya nggak akan gampang tuh nemu saham bagus saya langsung pindah terus jual saham lama saya, enggak. Karena kebiasaan dari kita rata-rata seperti itu kan, saham ini belum kena TP stop loss, tiba-tiba langsung pindah ke saham lain karena lihat oh ini menarik. Nah, kalau saya mau saham menarik apapun ya saya nggak akan tetap pindah atau tidak akan switch kecuali dengan alasan yang jelas dan valid sekali, seperti itu. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi sahamnya itu, jadi saya cerita dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu, 14 Januari 2021 itu saya buat analisa. Saya buat analisa di notes, jadi saya suka nulis notes. Saya buat analisa
bahwa tanggal 14 Februari saham truk 283, saham sebat 180. Saham sebat 180. Nah, ini truk kurang lebih di sini, ya di sini 14 Januari targetnya 283. 283 sekarang udah 294. Karena selanjutnya ada saham sebat. Sahamnya Yudamologi. Saham sebat 14 Januari itu di sini 180 udah kena. Jadi sudah done semua, sudah selesai semua. Nah, saya senang riset buat cari-cari saham-saham lapis 3 yang berpotensi naik. Cuma ya tadi karena pertama uang saya terbatas, makanya saya nggak bisa beli semua. Nah, ini saya mau sharing ke Bapak Ibu, tapi tolong pastikan Bapak Ibu mengerti resikonya, karena ini saham lapis 3. Jadi pastikan Bapak Ibu buat trading plan-nya, buat rencananya, bagaimana kalau ternyata tidak jadi naik, apakah siap cut loss atau tidak. Nah, itu harus dipikirkan baik-baik kalau mau beli saham lapis 3, terutama yang high volatile. Seperti itu. Nah, terus nanti abis ini saya mau share 3 saham. Terus karena ngelihat yang pertama, sebatnya naik, truknya naik, berarti 3 saham ini bakal naik juga. Enggak, belum tentu. Siapa tahu truk sama sebat ini kebetulan pas timing bandarnya atau timing market makernya ngegerakin. Jadi belum tentu nih 3 saham yang saya share akan sesuai dengan target dengan coretannya, itu belum tentu. Seperti itu. Nah, jadi 3 sahamnya itu adalah ini. Jadi ini baru saya buat hari ini. Baru saya buat hari ini, ada INPC, ada DIL, ada Jaya. Waktu dibuat, DIL masih 148, 147, 148, Jaya masih 131, INPC masih 75. Sekali lagi, saya nggak punya saham-saham ini. DIL saya nggak punya, Jaya nggak punya, INPC nggak punya. Boleh seperti itu, oke? Nah, terus kenapa alasan? Nah, yang penting ini alasannya. Sekalian edukasi juga. Jadi saya buat video ini bukan mau ayo beli saham ini, bukan, tapi lebih ke edukasinya. Cara screeningnya gimana sih? Cara carinya gimana? Cara lihatnya gimana? Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah saham DIL. Saham DIL ini merupakan saham X. Nah, ini saham DIL. Saham DIL ini merupakan saham X reksadana yang bulan November kemarin sempat bermasalah. Saham DIL, nah ini grafik harga sahamnya kurang lebih Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini kemungkinan dia di repo, naik di repo, lalu November ada satu kejadian, terus dibanting, terus sampai sempat ke 50, enggak ya? Belum sempat ke 50, cuma 70 low-nya. Cuma 70 low-nya, intinya dibanting terus. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ini salah satu trik juga dalam membaca teknikal. Nah, membaca teknikal adalah masalah price dan volume. Kalau kita lihat di sini, nah ini kalau Bapak Ibu nanti nemu saham yang ketika naik volumenya tinggi, ketika turun volumenya hilang atau cenderung mengecil, itu Bapak Ibu harus jadikan watchlist sahamnya, jangan dibuang. Jadi sahamnya terus dijadikan watchlist. Itu juga alasan kenapa saya ngambil truk. Maksudnya milih truk. Alasan kenapa saya milih truk di sini tanggal 14. Kenapa? Karena saya lihat waktu dia breakout volumenya increase, volumenya naik. Ketika dia sideways volumenya hilang. Terus ketika muncul candle putih satu lagi, volumenya mulai muncul dan ya ini potensi breakout. Makanya di situ saya nulis notes saham truk 283 nih. 283 kurang lebih. 283 bisa dapat dari mana? Ya tinggal tarik aja. High-nya di mana? High-nya di sini. Seperti itu. Nah, jadi gitu cara lihatnya. Jadi kalau di kasus saham DIL ini kita lihat naik dia dengan volume, lalu dia turun tanpa volume, lalu ada spike lagi, ada volume lagi, lalu dibuat sideways lagi, ada spike lagi seolah-olah akan breakout, dibuat ini lagi, ada spike lagi, turun lagi, ini lagi. Nah, ini alasannya. Nah, kita lihat broker summary-nya 1 bulan terakhir itu CCCP ngumpulin terus. Dan statusnya ya akumulasi sih so far. Ya, so far akumulasi. Nah, ini saham DIL, bandarmologi grafiknya saham DIL.
Saham deal ini kenapa potensi repo? Karena banyak yang tektokan di saham ini. Jadi ini saham sebenarnya nggak tahu kalau di repo lagi ya. Tapi kalau dari volume sih tidak mengindikasikan dia di repo lagi. Cuma karena tektokan akhirnya muncul potensi repo, tapi belum tentu repo. Oke, nah di sini dia mulai rebound, ada akumulasi sepanjang Januari. Sepanjang Januari ada akumulasi, yaitu Januari ada akumulasi dan dia naik, turun volumenya, lihat volumenya kecil, dia naik, mulai create volume lagi, muncul volume lagi. Nah, tentu ini saham lapis 3, Bapak Ibu harus tetap gunakan yang namanya stop loss. Ya kan, harus Bapak Ibu gunakan namanya stop loss. Nah, stop lossnya ya silakan. Stop lossnya bisa bervariasi. Cuma kalau mau terkonfirm dia udah balik downtrend ya stop lossnya di kisaran 130, 120. Nah, tinggal dihitung aja dari 158 ke 130 berapa poin. Dari 158 ke 230 targetnya, atau Bapak Ibu punya target sendiri berapa poin. Tinggal dihitung risk rewardnya cengli nggak kalau kata ini. Kalau kata orang-orang worth it nggak untuk diikutin. Seperti itu. Itu buat saham deal. Buat saham deal. Lalu saham yang kedua tadi ada yang namanya INPC. Ada yang namanya INPC. Nah, INPC ini simple. INPC ini 3 hari terakhir itu mulai diakumulasi oleh broker RB. Ini ada SQ yang jualan, cuma periodenya sudah berganti. 3 hari terakhir. Nah, ini ada broker RB yang masuk. Ini random banget broker yang masuk, kanan kiri random. Kalau saya perhatiin setiap hari transaksinya. Cuma yang pasti yang saya lihat di market, INPC ini masih dijagain sama bandarnya. Masih dijagain dalam artian ya masih dipasang bid sama over. Bukan berarti dijagain tidak akan turun, bukan. Tapi kalau Bapak Ibu masuknya kebesaran pun ya pasti akan diturunin. Akan diturunin dulu, akan dikocok-kocok dulu. Itu alasan dari sisi bandarmologinya. Nah, kalau dari sisi teknikalnya ya sama prinsipnya, price volume. Apalagi ini saham udah sempat hampir 2 tahun ya, turun terus. Ini 50 dia tidur, nggak ada volume apa-apa, dia mulai breakout lagi 50, bangkit lagi dari 50 dan mulai muncul volume, dan ini volumenya udah mulai di-create lah 3 hari terakhir. INPC, BDM. Nah, ini untuk bandarmologinya. Dari semenjak dia bangun sampai ini ada akumulasi terus. Ya, ini sekali ada SQ yang jualan cukup besar. Seperti itu. Nah, ini untuk INPC. Seperti itu. Nah, terus kenapa INPC? Ada alasan lain sebenarnya. INPC ini bagi yang nggak tahu, ini adalah Bank Artagraha. Bank Artagraha yang mungkin kita sering lihat kalau kita lagi nyetir atau lagi naik kendaraan umum, itu kita sering lihat di jalan Bank Artagraha AG. Bank Artagraha. Bank Artagraha. Nah, biasanya bukan biasanya tapi sekarang itu trennya bank kecil, buku kecil itu lagi di ramai-ramai, ada yang di merger, ada yang diakuisisi. Ya, intinya selalu ada, intinya sering lagi marak atau populer terjadi corporate action lah. Lagi marak terjadi corporate action. Contohnya BBHI yang diambil Pak CT, yang diambil Trans, yang diakuisisi Trans. Lalu ada Arto, Bank Jago yang waktu awal cerita itu diambil oleh Jerry Eng dan Patrick Waluyo dari Northstar, dan sekarang jadi Bank Jago. Bank Jago ya, jadi Bank Jago. Jadi INPC ya, saya nggak akan bilang ini saham akan diakuisisi atau ini saham akan di merger, enggak. Cuma ya harapan aja bahwa ada kemungkinan, tapi tidak ya, saya tidak bilang akan, tapi ya siapa tahu. Cuma yang pasti dari sisi bandarmologi dan dari sisi teknikalnya ini saham cukup menarik. Oke. Nah, saham selanjutnya ini adalah saham Jaya. Saham Jaya ini kenapa saya rekomendasikan, kenapa saya pilih dan saya analisa. Saham Jaya ini saya nggak tahu ini perusahaan apa, kayak perusahaan apa nih, transportasi logistik, saya nggak tahu produknya apa. Nah, saham Jaya ini cukup berbeda pendekatannya dari deal dan dari INPC tadi.
Kalau Jaya ini pendekatannya lebih mirip dengan saham truk, dengan saham truk dan saham truk, Bell, lalu sama saham TRJA. Pendekatannya mirip dengan tiga saham ini. Pendekatannya apa? Yaitu waktu itu saya notice saham Jaya itu waktu itu saya notice bahwa ada investor individu yang masuk langsung 6% di data KSEI. Nah, kalau Bapak Ibu rajin lihat data KSEI pasti akan ngeh ada orang masuk tiba-tiba 6% langsung block sell gelondongan. Nah, di truk pun sama. Di truk pun waktu di periode sini, di periode sebelum dia naik ke sini, di periode sini itu ada crossing barang. Ada perpindahan barang dari tapi ke salah satu pihak yang namanya aja saya nggak tahu itu orangnya siapa. Jadi kemungkinan itu nomine. Nah, di TRJA pun sama dan di Jaya pun saya menemukan hal yang sama. Ada orang yang entah ini siapa, tiba-tiba punya 5%, ada 2 orang. Ya, itu sih biasanya ada indikasinya itu adalah repo. Cuma yang berbeda dari Jaya sama truk adalah kalau truk waktu itu bidnya langsung dijagain bid overnya. Jadi dibuat liquid. Kalau Jaya belum. Nah, baru hari ini nih mulai terlihat dibuat liquid. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan pemegang saham besar. Pendekatan yang kedua adalah masih sama tentang price dan volume. Sekali lagi, karena dasarnya ilmu itu kalau mau cari-cari saham gorengan. Kita lihat ketika dia naik volumenya spike, ketika dia turun dari 170 sampai ke berapa nih? Sempat 115, 110. Itu tidak ada volume sama sekali. Kalau kita lihat, kita perbesar, nah di sini volumenya hilang. Waktu dia turun, gap down, volumenya hilang. Waktu dia turun, itu volumenya hilang. Dia naik lagi, muncul volume lagi, tapi memang ini likuiditasnya masih cukup kurang. Tapi ya biasa, saham-saham seperti ini ya memang likuiditasnya akan kecil. Nanti gedenya kapan ya kalau udah naik? Contoh, saham truk. Saham truk boro-boro waktu itu bid over sampai puluhan ribu, paling cuma ribuan. Bahkan sebelum ada pemain besar masuk itu paling ya ratusan lot, 1000 lot. Tapi lama-kelamaan likuiditas itu akan ngikut ketika harga sahamnya naik. Seperti itu. Contoh lainnya apa? TRJA. Nah, TRJA ini saya waktu itu mau beli 160-an saya mau beli. Cuma nggak liquid antriannya. Nggak bisa masuk. Kenapa ya? Antriannya cuma 200 lot, 100 lot, 50 lot, 100 lot, kecil. Maka dari itu saya urungkan niat saya buat masuk. Ternyata malah terbang. Dan waktu terbang, value transaksinya ada 4 miliar. Nah, ini pun sama pendekatannya. Pakai price dan volume. Pendekatannya pakai price dan volume. Ini buat TRJA. Naik, turun gak ada volume, langsung naik lagi pakai volume spike lagi. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Jaya tadi. Jaya pendekatannya tadi. Nah, Jaya kalau secara bandarmologinya yang koleksi ya broker-broker yang kalau saya bilangnya broker zombie, broker aneh. Kita lihat, kita tarik seminggu terakhir 11 SQDR, YP jualan, coba kita tarik lagi 1 bulan terakhir, YP PDKK jualan semua, akumulasi SQ ATDR. Seperti itu Jaya. Gitu untuk saham Jaya. Gitu. Untuk saham Jaya. Targetnya di mana ya? Saya sih ngeset target yang high dulu aja. High sebelumnya tembusin dulu aja deh. Muncul volume ya kisaran 180. Sekali lagi, itu 3 sahamnya INPC, Jaya, sama Deal. Sekali lagi ya Bapak Ibu, harapan saya sih jangan asal masuk, apalagi di saham-saham seperti ini. Jangan asal masuk, jangan karena saya bahas ini Bapak langsung HK, langsung beli, jangan.
Tapi harapan saya sih dari penjelasan saya Bapak Ibu bisa nangkep gimana cara saya screening saham-saham lapis 3. Supaya kalau nanti Bapak Ibu analisa sendiri, Bapak Ibu nemu, Bapak Ibu bisa simpan saham itu sendiri. Tidak dibuat video seperti saya sekarang, tidak di-share ke grup publik seperti saya sekarang, tidak. Jadi ini lebih ke studi kasus aja. Dan ya semoga studi kasusnya berhasil. Seperti itu. Jadi itu ada Jaya, INPC sama DIL. Sekali lagi saya peringatkan lagi, kalau tidak biasa beli saham lapis 3, lebih baik tidak usah beli. Atau kalau mau experience ya silakan beli, tapi dengan lot yang Bapak Ibu, kalau rugi ya udah nggak apa-apa, buat pelajaran. Seperti itu. Gitu dari saya. Itu 3 sahamnya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa lanjut lagi nanti di saham Rocket Stock yang keempat. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.